Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar, al-aliyil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa adat taibina bis sa'adati bil jannah wassalamati minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa ala tabi'ina lahum bi isani ma baqiyal lailu wan nahar amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi dalam pengajian dan tausiah yang pada kali ini judulnya Tadabbur Quran. Tadabbur itu membaca dengan memperhatikan Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca, tapi juga memperhatikan. Arti memperhatikan itu mencermati, bahkan bisa mengerti, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, mungkin pertama kali motivasi kita itu apa sih baca Quran? Yang jelas Quran itu kan firman-firman Allah. Quran itu adalah kata-kata Allah. Di dalam firman-firman dan kata-kata Allah itu ada isinya macam-macam. Tapi dari semua isi yang adanya di dalam Al-Quran, sifatnya adalah sebagai hudan linas wal bayinat minal furqan. Jadi ada petunjuk dengan penjelasannya dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Mungkin ringkasnya begini Bapak Ibu. Quran itu pedoman hidup. Quran itu way of life-nya kita, manusia, hamba Allah, ciptaan Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi, supaya kita sebagai ciptaan Allah itu hidupnya selamat di dunia ini, baik, aman, tentram, damai. Maka Al-Quran lah yang Allah turunkan jadi petunjuk untuk kita sebagai hudan linas, agar supaya kita tidak sesat. Ibarat kita ada di tengah hutan atau di tengah lautan, kalau kita tidak punya kompas, kemana utara, kemana selatan, kemana barat, kemana timur, kita nggak tahu. Kalau itu terjadi di hutan, kita akan tersesat. Karena kita nggak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Dan nggak tahu mau kemana. Ini apa yang kita lakukan di hutan? Jalan ke kiri, ke sana kemari, jalan terus ke sana kemari, jalan juga kemana-mana juga, bergerak juga, melakukan kegiatan juga. Tapi nggak jelas mau kemananya karena arahnya nggak ada. Lama-lama kita mati tersesat. Di tengah lautan sama. Mana utara? Di tengah lautan tidak kelihatan pulau. Ya, tahu-taunya kita semakin menjauh, semakin ke tengah, tengah terus. Terombang-ambing dengan badai, dengan ombak, angin, topan, ada tsunami pula, macam-macam. Sesat. Nah, Bapak Ibu, makanya orang yang ada di hutan, orang yang ada di lautan, supaya dia tidak tersesat, maka ada kompas. Tahu Ibu kompas? Kompas itu dijadikan pedoman. Oh, ini utara. Oh, berarti kalau mau ke daratan ini ke barat. Kalau misal kita di tengah lautan Sumatera Barat ini tersesat, mudah saja. Cari aja ke barat. Ke barat ke timur? Ke timur.
Betul ya? Ke timur. Udah pokoknya asal ke timur aja pasti nyampe ke darat. Goyang kena ombak lagi ke bawah lagi ke barat, bawa lagi ke timur, goyang lagi bawa ke timur, akhirnya nyampe pasti. Apakah nyampe nanti di Mentawai, nyampenya di Muaro Padang, atau nyampe di Pasaman, di pesisir selatan, atau di Muku-Muku, nggak masalah. Yang penting nyampe selamat. Nah, Bapak Ibu, begitulah fungsi Al-Quran adalah sebagai kompas kehidupan kita. Kalau kita tidak menggunakan Al-Quran, sesat kita. Seperti sesatnya kita di tengah lautan atau di tengah hutan lebat. Loh Pak, kan kalau di darat tahu Pak, ada utara selatan. Ya, yang saya maksudkan untuk Al-Quran itu bukan untuk mencari utara selatan, bukan. Tapi yang mengatur, yang menjadi pedoman, yang menjadi rujukan, yang menjadi panduan untuk kegiatan apapun kita di muka bumi selama hidup. Jadi kalau tadi kompas sebagai mempedomani kita selamat, maka Al-Quran juga mempedomani kita selamat. Supaya selamat, maka Quran dijadikan pedoman. Quran dijadikan rujukan. Sebagai minhajul hayah, pedoman hidup. Al-Quran sebagai rujukan kita. Jadi gimana? Ketika kita sekolah, rujukannya Al-Quran. Ketika kita kerja, rujukannya Al-Quran. Ketika kita di rumah, rujukannya Al-Quran. Ketika kita di masyarakat, rujukannya Al-Quran. Ketika kita berjalan ke sana kemari, rujukannya Al-Quran. Ketika makan dan minum, rujukannya Al-Quran. Kok makan minum diatur juga? Iya, makanlah, minumlah, kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan. Ada Al-Qur'annya. Enggak boleh makan bangkai, enggak boleh makan ini itu, ada Al-Qur'annya. Di rumah suami istri ada Al-Qur'annya. Bagaimana arijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pelindung pembimbing laki-laki terhadap wanita. Anak pada orang tua, ihsan biru biwalidain, disuruh kita berbaik sama orang tua. Ada Al-Qur'annya. Di jalanan ada juga, di kantor kerja amal soleh, kerja itkon, kerja ihsan, kerja rapi, kerja profesional. Oh, disiplin waktu ada juga, kantor disiplin, pergi kerja disiplin, pergi mengajar disiplin. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa kalau enggak kita rugi. Waktu jadikan perhatian. Nah, kalau semuanya itu dijadikan pedoman, maka insya Allah hidup kita selamat. Jangan Al-Quran ini dianggap sebagai kitab suci, betul-betul suci, betul-betul bersih. Maka Al-Quran kita bungkus rapi-rapi, kita masukin kotak juga rapi-rapi, kita kunci, ditaruh lagi di lemari di paling atas supaya enggak terganggu orang, dikunci pula. Kenapa? Kitab suci. Yuk bantu itu Bu. Yuk bantu itu. Tapi Al-Quran yuk kitab suci. Nah, tapi suci bukan berarti kita jaga fisiknya sehingga tidak pernah kita buka, salah. Justru Al-Quran itu dibawa terus setiap saat. Nah ini saya kalau lagi bulan Ramadan ini saya bawa terus nih, ini kebetulan ditinggal di mobil. Saya bawa terus Al-Qurannya. Karena ada kesempatan baca. Nah oke, ya. Jadi Al-Quran itu harus kita pedomani. Nah kalau Al-Quran itu menjadi pedoman kita bekerja, pedoman kita di rumah tangga, pedoman kita di jalan raya, pedoman kita di masyarakat, pedoman dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Al-Quran adalah pedomannya, maka Al-Quran tidak cukup dibaca saja. Nah ini yang mungkin perlu saya tekankan. Ada yang tadi Quran gak pernah dibaca, gak pernah dilihat, padahal dia pedoman. Jadi kalau begitu kita gimana caranya menjalani kehidupan ini tanpa pedoman? Suka kita, ngikuti nafsu kita, ngikuti keinginan kita. Padahal suka kita, nafsu kita, keinginan kita belum tentu benar. Tapi kalau keinginan Al-Quran, kemauan Al-Quran benar semuanya. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Nah jadi Bapak Ibu, baca Al-Quran, jangan disimpan, kemudian tidak cukup dibaca, tapi juga diamalkan.
Nah kalau kompas dicali-cali saja ya sase jo awak. Kompas itu dicali ya dipakai diamalkan. Al-Quran sebagai pedoman dibaca, dihayati, dihafal, diamalkan. Itu yang makanya kata Allah ya tadabbar Quran. Afala ya tadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi, membaca atau mengamati, memperhatikan dan mengamalkan Quran, ataukah pada hati mereka terdapat gembok-gembok penghalang? Dalam surat Muhammad ayat 24 ini kita disuruh untuk mentadaburi Quran. Ya, dan jangan kita menjalani kehidupan sehari-hari kita jalani dengan kata orang, kata si A si B, ikut aturan ini itu tapi nggak jelas dari mana asalnya, apalagi ngikuti hawa nafsu, ngikuti keinginan, itu semuanya bisa membuat kita sesat. Kenapa? Karena yang dia ikuti bukan Quran. Oh Pak, kalau gitu Quran cukup. Silakan baca Quran. Mengatur kehidupan, mengatur keluarga, mengatur sesama kita, dengan tetangga juga diatur dalam Islam. Dengan tamu, coba pakaian, coba ke sekolah, belajar, diatur juga semuanya. Dan itu ada manfaat yang positif seandainya kita mengamalkan. Setidaknya tidak sesat. Kita ini Bapak Ibu ciptaan Allah. Kalau kita merupakan ciptaan Allah, maka kita mengikuti apa yang kata pencipta. Kalau tidak sesat. Nah, apa kata-kata pencipta? Itu adanya dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kata-katanya Allah, firman-firmannya Allah. Sebagai contoh misalnya orang-orang yang iseng. Iseng itu apa? Dia tidak mengamalkan perintah Quran. Makan berlebihan. Apalagi ketika buka puasa. Bapak Ibu, kalau makan ketika buka puasa berlebihan, apa rasanya? Badan kita bagaimana rasanya? Hah? Apa rasanya? Oh berarti ibu-ibu dan bapak ini ya, makannya nggak pernah makan kekenyangan ya? Oh alhamdulillah, baguslah kalau begitu. Nah, kalau makan kekenyangan ndak namu ketrawih le. Tadudua, takalo, tasanda. Iya Bapak Ibu. Nah, yang semange iyo tandu pengalaman tuh. Pengalaman tiup buku makanya banyak. Ania saya. Nah, kalau ania berarti malaikat lo tuh mah. Kalau malaikat juga enggak makan dan minum. Ya. Jadi begitulah keadaannya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka marilah kita membaca Al-Quran setiap hari, apalagi di bulan Ramadan yang disebutkan sebagai bulan Quran, Syahrul Quran. Bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran karena diturunkannya Al-Quran untuk kita. Nah oleh karena itu, apa kata Allah? Al-Quran juga sebagai asyifa rahmah. Dalam surat Al-Isra ya, ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidut zolimina ila khosaro. Jadi Al-Quran Bapak Ibu jadi rahmat, jadi obat, jadi solusi, jadi rujukan sebagai minhaj, pedoman, sebagai hudan, petunjuk. Jadi kalau kita sesat karena kita meninggalkan Quran. Orang Jepang buat mobil Toyota, betul? Toyota itu ada aturan mainnya, ada manualnya, bagaimana mengendarainya, bagaimana bensinnya, BBM-nya, bagaimana ngeremnya, bagaimana servisnya, bagaimana supaya mobil Jepang itu bagus, Toyota, maka dia ada manualnya, ada buku panduannya. Itulah yang juga Quran buat kita, yang membuat Allah kepada kita. Tapi kalau ada iseng, aiko pakai BBM loh, abi piti membali antri lo panjang kini pakai aye salah rusaknya. Dekano iseng.
kecepatan tinggi nggak boleh dikerjain juga, tabrakan dia. Di servis 10.000 kilo sampai 100.000 kilo nggak diservis, jebol mati bongkok di jalan, rusak dia. Tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti manual. Kita pun kalau tidak mengikuti manual Allah yaitu Al-Quran, rusak kita. Yang tahu kita siapa? Allah yang tahu tubuh kita. Nggak boleh makan berlebihan, nggak boleh minum berlebihan lah. Sakit-sakit yang ada itu kan karena berlebihan semua. Kolesterol, berlebihan makan lemak, daging, makan nasi kebanyakan, diabetes. Karena berlebihan. Boleh makan nasi, boleh makan daging, tidak boleh berlebihan. Al-Quran yang mengatakan. Nggak boleh makan babi, jelas ada penyakitnya, macam-macam. Kalau kita baca, oleh karena itu marilah kita baca Al-Quran dengan menghayati, menghafal, dan mengamalkan. Terlebih dalam Al-Quran. Dalam bulan Ramadan. Kalau bisa tamat satu Quran 30 juz membacanya. Dan kita hayati, kita amalkan. Insya Allah Al-Quran akan menjadi sebagai suatu sifat obat. Obat Bapak Ibu. Kita sakit, baca Quran. Ada kemarin salah seorang ibu majelis taklim melakukan testimoni kepada saya di sini. Katanya, Pak, saya sakit kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya baca Quran saja, alhamdulillah sembuh. Betul, itu mukjizat Al-Quran sebagai as-syifa war-rahmah. Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron kabira. Shadaqallahul azim. Ada suatu petunjuk yang Allah berikan kepada kita dengan membaca Quran. Bapak Ibu, marilah kita biasakan setiap waktu membaca Quran, karena Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran sebagai rujukan kita, maka jadilah dia sebagai pegangan kita. Bacalah ibu, bapak, jangan sampai tidak membaca, karena kita adalah hamba Allah yang Allah ciptakan supaya damai selamat. Kita harus memegang Quran, dan insya Allah Quran menjadi pedoman hidup kita. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.